Salam Rahayu. Selamat datang di channel Ning Kene Wae. Ketemu lagi dengan saya Mbak Ning. Video ini saya khususkan untuk Anda yang punya weton hari Minggu. Minggu Pon, Minggu Wage, Minggu Kliwon, Minggu Legi dan Minggu Pahing. Nanti ada durasi waktunya di kolom deskripsi, namanya timestamp. Anda tinggal klik saja masing-masing menitannya, nanti langsung menuju ke weton Anda masing-masing. Jadi di energi pembacaan untuk video kali ini akan menjadi satu di hari kelahiran Minggu. Ini adalah rezeki yang kemungkinan akan Anda terima setelah Lebaran. Jadi setelah Lebaran itu kemungkinan pada saat sepanjang bulan Syawal atau mungkin setelah bulan Syawal. Jadi disesuaikan saja dengan energi masing-masingnya. Bacaannya semoga baik. Mari kita aminkan saja pembacaan yang belum terjadi ini, karena ini sifatnya prediksi. Pembacaannya pun juga maju mundur, bisa antara 4-6 minggu, dan tingkat kecocokan masing-masing weton itu berbeda-beda. Ada yang wetonnya sama tapi cocoknya itu hanya 50%, ada juga yang 75%. Terus juga ada yang kecocokannya itu sampai 95%. Monggo kita sama-sama membaca bismillah, mudah-mudahan di sini energinya bisa ketarik sama Mbak Ning. Yang perlu dipahami di sini adalah ini energi alam bawah sadar melalui media kartu. Jadi bukan berdasarkan hitung-hitungan primbon atau kejawen ya. Bukan seperti itu. Jadi harap disikapi dengan bijaksana. Tematik ini, tema kita adalah rezeki yang potensinya akan Anda dapatkan setelah Lebaran nanti. Nah, kita lihat, kita langsung masuk ke periode Minggu Pon. Kita lihat untuk teman-teman yang periodenya Minggu Pon, setelah Lebaran nanti potensi rezeki apa yang akan Anda dapatkan. Kalau kita bicara rezeki itu sangat luas, bukan hanya rezeki tentang uang saja. Jadi rezeki itu tidak melulu berbicara tentang uang, kesehatan, keluarga yang aman, sehat sejahtera, rumah yang nyaman, ya toh, pekerjaan yang mapan, lalu juga tidak ada permasalahan apapun, anak-anak yang baik, pasangan yang mencintai kita, itu juga namanya rezeki. Jadi di sini perlu disikapi, rezeki bukan hanya melulu bicara tentang uang. Minggu Pon, ada kemungkinan rezeki apa yang akan Anda terima setelah Lebaran nanti. Minggu Pon, kita punya Ratu Hati, 4 keriting, ada joker. Di sini juga ada as sekup. Kita keluarkan 5 kartu dulu. Nanti kita akan coba membacanya secara piramida, secara piramida. Kalau di energi kartu ini Mbak Ning merasakan rezeki ini berhubungan dengan pekerjaan, sesuatu yang akan Anda awali. Karena ada kartu joker, ini adalah energi utamanya, dimana kartu joker ini adalah energi seseorang yang bersemangat untuk menjalani sesuatu yang baru, energi dimana Anda itu akan memasuki fase yang baru. Di sini terlihat Mbak Ning seperti itu. Mbak Ning merasakan untuk Minggu Pon, sebagian di antara Anda ini juga akan merasakan rezeki yang membuat hati Anda berbunga-bunga, rezeki yang membuat hati Anda ini berbahagia. Kenapa begitu? Ya karena Anda sudah menanti-nanti atau menunggu-nunggu rezeki ini setelah sekian lama. Nah, kira-kira rezekinya apa Mbak Ning? Kalau di sini sih Mbak Ning merasakan seperti semacam pekerjaan baru, panggilan baru, panggilan di tempat kerja yang baru, atau mungkin tawaran pekerjaan yang baru. Bisa saja di sini setelah Lebaran itu Anda akan mendapatkan rezeki pekerjaan yang cukup banyak. Mungkin sekarang atau mungkin beberapa bulan ke belakang itu pekerjaan Anda sempat seret, pekerjaan Anda ini sempat agak mandek mungkin ya, karena efek pandemi, efek mungkin PPKM atau apalah itu istilahnya di tempat Anda masing-masing. Di sini Anda sempat
seperti berpikir harus bagaimana. Tetapi di sini saya melihat dengan adanya pembukaan PPKM atau ada pelonggaran PPKM dari pemerintah, sudah mudik, sudah bisa dikendalikan kasus COVID-nya. Di sini Mbak Ning merasakan akan ada sesuatu yang baru, Anda mengawali pekerjaan baru. Intinya Anda mengerjakan apa ini? Nah, kita akan coba tarik lagi energinya. Minggu Pon. Kita coba lihat. Di sini ada 7 wajik, lalu ada 3 sekup, ada 6 sekup, dan ada Raja Keriting. Ini adalah energi tentang target. Jadi selama beberapa waktu Anda punya target, tetapi Anda masih belum bisa mendapatkan, belum bisa mencapainya. Nah, di setelah Lebaran nanti akan ada titik terang, akan ada titik pencerahan. Anda bisa kembali menetapkan targetnya apa di pekerjaan Anda. Targetnya ini untuk jangka panjang, Mbak Ning merasakan. Di sini ada, iya jangka panjang ya, targetnya untuk jangka panjang karena ada 3 skop di situ. Dan Anda berpeluang untuk meraih kesuksesan, kelancaran dalam hal yang sedang Anda lakukan, pekerjaan atau bisnis itu setelah Lebaran. Di sini pun juga Mbak Ning melihat ada Raja Keriting, seseorang yang cukup bijaksana, seseorang yang sudah bisa logis dalam berpikir. Di sini orang yang punya strategi. Mbak Ning merasakan Anda menetapkan strategi tertentu di sini. Mbak Ning merasakan Anda ini menetapkan strategi tertentu. Intinya untuk mempertahankan entah pekerjaan Anda, entah bisnis Anda, seperti itu. Kita coba keluarkan lagi kartu berikutnya. Ada 8 sekup. Lalu di sini ada Ratu Wajik dan juga ada Raja Hati. Ini Mbak Ning seperti merasakan ada sesuatu yang kemungkinan memang cukup membuat atau membawa sebuah kestabilan dari sisi finansial, ekonomi atau keuangan Anda setelah Lebaran ini. Karena ini berubah, ada perubahan yang cukup drastis di sini Mbak Ning merasakan, karena teman-teman Minggu Pon ini akan banyak melakukan pekerjaan. Tugas-tugasnya banyak ini setelah Lebaran, jadi Anda bisa bersiap-siap juga nompo rezeki, karena di sini ada Ratu Wajik dan juga ada Raja Hati. Ini kebahagiaannya double-double. Yang pertama, Anda dapat kabar kalau Anda sudah bisa kerja lagi atau sudah bisa menjalankan bisnis Anda lagi. Di sini ada Ratu Hati, lalu di sini ada Raja Hati. Ini kan sudah sepasang. Jadi ini seperti sudah termanifest ya, keinginan Anda setelah Lebaran itu, kestabilan keuangan juga akan Anda dapatkan. Kita coba keluarkan 3 kartu yang terakhir. 3 kartu yang terakhir seperti apa? Ya kan? Di sini ada Ratu Sekup dan ada 9 sekup, ada 2 keriting. Di bagian belakang kartunya ada 10 sekup. Ini pekerjaan yang cukup mapan. Kemungkinan juga sebagian teman-teman Minggu Pon di setelah Lebaran itu Anda akan dapat promosi. Tanggung jawab Anda akan lebih besar daripada minggu-minggu atau bulan-bulan sebelumnya. Tetapi dengan tugas-tugas yang banyak ini, saya merasakan Anda bisa bertahan, Anda bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Tetapi ingat, pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan sekaligus, jadi harus satu persatu, Jadi jangan terlalu terburu-buru juga untuk menyelesaikan pekerjaan ini, karena nanti kalau salah perhitungan sedikit saja nanti bisa membawa sesuatu yang merugikan Anda sendiri. Jadi di sini harus dipilih dulu mana prioritas pekerjaan yang akan Anda selesaikan, mana tanggung jawab yang akan Anda pikul. Mengingat di sini ada 10 sekup. Ini adalah energi dari seseorang yang mengemban tanggung jawab dan didominasi dengan kartu Ratu Sekup. Ini sudah klop markotop ya, sudah klop sepasang seperti itu, jadi ibarat tumbuh oleh tutup.
Di sini Mbak Ning merasakan perlu pertimbangan-pertimbangan dari diri Anda, karena di belakang kartu 10 sekup ini ada 7 hati. 7 hati ini merupakan banyak pilihan yang datang, yang membuat Anda bingung kira-kira kerjaan mana yang harus Anda selesaikan. Ini cukup membuat Anda jadi semacam kayak, kok bingung ya kira-kira. Bingung, terlalu banyak pekerjaan, terlalu banyak energi yang Anda keluarkan, atau seperti apa entah. Cuman di sini Mbak Ning merasakan, kalaupun Anda merasa bimbang atau bingung tidak bisa memutuskan pekerjaan mana yang akan Anda selesaikan dulu, Anda membuat skala prioritas itu agak-agak ribet begitu ya, pikiran Anda mumet. Coba ikuti suara hati, suara yang ada di pikiran Anda, suara yang ada di kepala Anda. Kira-kira Anda lebih condong yang mana? Itu namanya intuisi. Di sini ada 2 keriting. Jadi itu saran dari kartunya. Ini sudah Mbak Ning bacakan untuk rezeki, potensi yang akan diterima oleh teman-teman yang punya weton Minggu Pon. Baik, dicermati dulu, kita masuk ke weton berikutnya. Coba sekarang teman-teman yang punya kelahiran Minggu Wage sudah pada ngumpul di sini. Rezeki apa yang akan Anda dapatkan setelah Lebaran nanti? Terima kasih sudah setia di channel Ning Kene Wae. Mbak Ning meminta bantuannya untuk dikasih jempol ya. Videonya dikasih like dulu supaya nanti energinya saya dengan Anda itu bisa nyambung. Monggo sekarang kita masuk ke Minggu Wage. Kira-kira ada rezeki apa yang potensinya akan Anda dapatkan pada saat setelah Lebaran. Kita coba lihat nih. Di sini ada Ratu Sekup ini. Lalu ada 8 hati. Ada 4 wajik. Disusul di sini ada Ratu Hati, dan ini yang terakhir ada Raja Kita coba lihat Raja Wajik. Mbak Ning merasakan Anda ini sedang mempertimbangkan sesuatu. Di sini Mbak Ning melihat ada kartu 4 keriting. Ini adalah energi dari seseorang yang sedang berusaha untuk mawas diri, seseorang yang berusaha untuk mencari jawaban dalam diri, mengevaluasi, sih mungkin juga semacam mikirno, lagi merenung, semacam itu. Evaluasi apa saja yang sudah terjadi sepanjang waktu tertentu. Ini yang Mbak Ning rasakan demikian. Nah, kemungkinan sebagian di antara teman-teman Minggu Wage ini sebenarnya Anda ini semacam bekerja di tempat yang jauh sih. Bekerja di tempat yang jauh dari orang-orang yang Anda sayangi. Karena di sini Mbak Ning melihat ada energi Ratu Sekup. Ini adalah orang yang punya posisi. Ini adalah orang yang sangat tegas, orang yang punya sikap. Kalau di pekerjaan ya berarti orang ini karakternya orang yang pemimpin seperti itu. Posisinya sudah bagus, punya jabatan, tetapi anehnya ini tidak membuat Anda itu menjadi puas. Ini tidak membuat Anda itu menjadi lantas nyaman gitu loh dengan kondisi seperti ini. Ada sesuatu yang hilang dalam diri Anda. Anda masih merasa sangat kurang. Kurang apa? Mungkin Mbak Ning merasakan meskipun Anda punya jabatan, meskipun Anda punya pekerjaan yang tetap, tetapi di sini Mbak Ning merasakan Anda itu masih haus kasih sayang. Mungkin belum punya pasangan ya. Mungkin kalau terkait pekerjaan di sini Mbak Ning juga melihat pekerjaannya bagus tapi gajinya rasa piro loh. Kurang gitu loh. Gajinya itu masih belum bisa mencukupi. Itu yang Mbak Ning rasakan di sini. Di energi ini nggih, teman-teman Minggu Wage. Kita akan coba lihat lebih jauh seperti apa. Di sini ada 9 sekup. Lalu ada 6 keriting. Ada 10 keriting. Dan ada 2 keriting. Nah, ini pikiran semua ini
beban pikiran semua ini, ibarat orang yang lagi stres, yang lagi galau, yang lagi gundah gulana mikirin kebutuhan, ya, kebutuhan banyak, pengeluaran banyak, tapi Anda tidak bisa berbuat apa-apa karena sepertinya belum ada kestabilan di sini yang Mbak Ning lihat. Dari secara ekonomi sih belum ada kestabilan. Ini dari dua deretan kartu ini menceritakan seperti itu. Jadi semacam Anda ini merasa bahwa diri Anda ini tidak beruntung loh. Di tempat manapun kerja kok selalu ada orang-orang yang bermuka dua, kok selalu ada orang-orang yang menikam dari belakang, ya. Ada orang-orang yang membuat energi Anda ini terasa capek, letih, kayak gitu, memanfaatkan, terus nyuruh-nyuruh Anda ke sana, ke sini, seperti itu. Tapi Anda tidak punya pilihan lain, karena di sini Anda tidak punya pegangan yang lain atau tidak ada penghasilan yang lain selain mematuhi. Di sini ada 6 keriting, Mbak Ning merasakan di sini Anda ini kayak melakukan banyak sekali perjalanan, melakukan banyak sekali perpindahan, mungkin juga pindah-pindah kerja. Mbak Ning rasakan demikian. Ini sebelum lebaran, ya. Sebelum lebaran Anda ini seperti pindah-pindah kerja, kadang juga suka bingung, capek, begini-begini terus. Sekarang kita coba lihat rezeki apa yang nanti akan datang pada Anda setelah bulan Syawal, atau pas bulan Syawal, atau setelah lebaran. Di sini ada as wajik, lalu ada 7 wajik, dan ada 3 hati. Mbak Ning merasakan sebagian di antara Anda ini akan mendapatkan rezeki yang berhubungan dengan uang, berhubungan dengan keuangan. Ini adalah fokus utama Anda selama ini. Kemungkinan Anda sudah memperjuangkan ini sejak lama, sudah menginginkan ini sejak lama. Nah, di setelah lebaran itu Anda baru bisa mendapatkan hasilnya. Kalau Anda punya usaha sendiri, kalau Anda bekerja sampai lembur-lembur, ini hasilnya baru akan bisa Anda terima itu setelah lebaran. Ini membuat Anda semakin semangat, ya. Ini hasilnya ini memang kayak ndak seberapa sebenarnya, ndak seberapa besar. Kalau secara nominal itu mungkin nggak seberapa besar, tapi karena hasilnya sudah ada, ini memicu semangat Anda untuk terus mengupayakan itu. Jadi di sini saya melihat ada seseorang yang sudah sangat fokus, sudah tahu jalannya. Jadi kalau awalnya ini sebelumnya Anda buntu, pindah-pindah kerja, ya kan, dimanfaatkan orang dan lain sebagainya, di setelah lebaran itu Mbak Ning merasakan Anda semacam nemu dalan, wis ngerti dalane untuk bisa mendapatkan uang itu di mana, bagaimana caranya. Misalnya kalau selama ini lah kerja nyambut gawe melu uang, kok ya ra enek hasile. Ternyata setelah lebaran itu Anda diberi petunjuk, Anda mendapatkan entah itu saran, entah itu secara kebetulan. Kalau saya sih ini Anda mendapatkan informasi dari pertemanan sih. Ada pertemuan Anda dengan beberapa teman, mungkin waktu silaturahmi, ada teman Anda yang sudah sukses mencari uang tanpa harus ikut orang, tanpa harus bekerja kasar. Dia sukses. Ini Anda dapat apa? Pendapat Anda mendapatkan masukan dari situ. Anda diajarin lah caranya begini. Nah, ini Anda di minggu-minggu ini sudah mulai mencoba, atau mungkin setelah lebaran nanti Anda mencoba. Nah, hasilnya memang ada. Mungkin mencari uang lewat internet, mungkin dengan keahlian Anda yang Anda posting entah itu di sosial media, itu Anda bisa menghasilkan uang, ya. Nah, ini kita coba lihat di sini ada 9 wajik, lalu ada Jack hati. Ini peluangnya semakin besar. Jadi ini semacam Anda sudah dapat jalan. Ini rezeki juga loh, Mbak Ning merasakan. Anda sudah sedikit demi sedikit membuka jalan karena dikasih tahu sama teman gimana caranya untuk cari uang di internet. Misalnya begitu. Jualan online tapi gimana cara pemasarannya. Mungkin endorse Mbak Ning juga bisa.
Jadi Anda jualan apa gitu ya, nanti pada saat Mbak Ning mau membaca ini, nanti Mbak Ning promosikan dulu atau bagaimana, bisa juga toh. Nggak ada berbagai macam cara untuk mencari uang lewat internet seperti itu. Ini sepertinya langkah itu disarankan oleh teman-teman Anda. Mbak Ning merasakan setelah lebaran itu keuangan Anda akan berlimpah, akan ada rezeki yang mengelilingi Anda di sini karena ada 9 wajik dan juga ada Jack hati. Ini semakin lama semakin berkembang, Anda semakin lama semakin bisa membuka peluang. Nah, ada 10. Ini ada 10 hati yang sudah pasti ini akan membawa kebahagiaan keluarga Anda. Kebahagiaan keluarga yang seperti apa Mbak Ning? Ya mungkin karena setelah lebaran itu Anda punya jalan untuk cari uang lebih mudah, tidak seperti sebelum-sebelumnya ya toh. Kemudian Anda bisa memenuhi atau mencukupi kebutuhan anak-anak, kebutuhan adik-adik, ponaan-ponaan mungkin. Nah itu kan otomatis kebahagiaan keluarga. Bahkan di sini Mbak Ning merasakan sebagian di antara teman-teman Minggu Wage itu akan lebih banyak kumpul sama keluarga daripada bekerja di luar. Seperti itu. Dan juga ini tentang kebahagiaan pernikahan. Kalau mungkin pernikahan Anda itu banyak boncosnya, banyak ndak ayemnya, ini ada ayem ini karena keuangan atau kebutuhannya tercukupi. Nah, ada 2 hati di belakang kartunya dan ini sudah mengisyaratkan bahwa ada penyatuan hubungan, ada hubungan Anda dengan pasangan Anda semakin erat. Kalau misalnya Anda ini single, kemungkinan rezeki juga akan Anda dapatkan setelah lebaran itu adalah jadian dengan orang, ketemu jodoh, menikah atau mungkin bertunangan dulu. Ini kebahagiaan di setelah lebaran untuk kawan-kawan Minggu Wage. Monggo rezeki yang ini diaminkan juga agar bisa terwujud. Terima kasih. Sekarang kita ke weton selanjutnya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang punya weton Minggu Kliwon ya. Sudah pada ngumpul di sini untuk bagian Minggu Kliwon. Ada rezeki apa yang potensinya insya Allah didapatkan pada saat setelah lebaran sih Minggu Kliwon. Kita coba lihat. Di sini Mbak Ning shuffle lagi kartunya. Di sini ada yang sudah terbuka, Mbak Ning coba close dulu, ditutup dulu. Minggu Kliwon, rezeki setelah lebaran. Ada kartu 6 hati. Lanjut ada 7 keriting, ada Jack hati, ada ratu keriting dan ada 2 wajik. Kita coba rasakan dulu energinya di sini untuk Minggu Kliwon. Mbak Ning merasakan ada seseorang yang akan kedatangan sesuatu, atau justru di sini energinya ada orang yang mendatangi Anda dengan adanya Jack hati. Mendatangi Anda ini ada tujuannya. Apakah dia ini meminta bantuan Anda? Apakah dia ini menawarkan bantuan kepada Anda? Atau dia ini membawa sesuatu yang Anda butuhkan? Teman-teman Minggu Kliwon di setelah lebaran itu sepertinya kemungkinan seseorang yang datang ini itu memang tujuannya adalah untuk meminta bantuan sih, saya rasa begitu. Karena di sini ada energi 6 hati, ini adalah energi seseorang yang sudah lama Anda kenal. Mungkin orang masa lalu Anda. Ya, Anda sudah kenal sama orang ini, dia datang setelah lebaran, tetapi dia punya tujuan dan maksud tertentu. Maksud tertentu itu bisa saja untuk mengelabui Anda, untuk memanfaatkan Anda, atau meminta bantuan Anda. Dengan tujuan tertentu dia mendekati Anda setelah lebaran itu. Tetapi di sini saya melihat Anda itu tidak serta-merta langsung percaya aja sama orang ini. Saya merasakan di sini ada ratu keriting, Anda cukup mempertimbangkan
karena di sini juga ada 2 wajik. Anda ini seperti mempertimbangkan apakah Anda akan membantu dia, apakah Anda menerima tawarannya dia, atau intinya Anda menerima kedatangannya dia, atau bagaimana. Anda ini cukup bijaksana, bisa memutuskan lah, bisa berpikir secara logika gitu loh. Harus bagaimana dengan bersikap terhadap orang ini, terhadap orang yang datang itu. Lalu di deretan kartu berikutnya kita punya 5 wajik, 6 wajik, juga ada as keriting dan 9 hati. Sepertinya memang benar nggih, dia ini seperti mengeluh kepada Anda, meminta bantuan kepada Anda. Intinya orang ini energinya dia kesulitan keuangan. Setelah lebaran itu dia datang meminta untuk bantuan Anda, dan saya pun juga melihat di sini Anda ndak mentolo, ndak tego. Awalnya mempertimbangkan, awalnya Anda ini mikir gimana ya. Karena kondisi keuangan Anda ini setelah lebaran, Mbak Ning merasakan Anda cukup stabil secara finansial. Secara keuangan ini bisa dibilang cukup bagus gitu nje. Bahkan di sini Mbak Ning melihat ada 9 hati. Ini energi pencapaian. Ini energi tentang hal-hal yang cukup baik begitu loh, baik itu di kehidupan Anda secara umum atau di urusan uang, semacam itu Mbak Ning merasakannya. Makanya di sini dia kayak ya sudah, karena Anda ini terlihat sangat mapan, sangat berkecukupan, hidup Anda juga bahagia gitu kan, akhirnya dia datang untuk minta bantuan Anda. Nah, ketika Anda mempertimbangkan, Anda sudah sangat paham, Anda juga sudah secara logika berpikir logis gitu ya untuk membantu ini orang. Cuman Mbak Ning merasakan Anda pun juga menetapkan strategi tertentu. Benar, memang Anda stabil secara keuangan, pencapaian Anda cukup bagus, Anda ini cukup anteng lah ya. Kalau secara kehidupan Anda setelah lebaran itu Anda cukup anteng. Nah, di sini Mbak Ning melihat Anda pun juga menetapkan strategi. Intinya ndak polos-polos banget gitu loh menghadapi orang ini. Mbak Ning merasakan begitu. Ada syarat dan ketentuan berlaku ketika Anda memberikan bantuan kepada dia. Mbak Ning melihat Anda memberikan bantuan, tetapi ada syarat dan ketentuan berlaku juga. Nah, soal syarat dan ketentuan berlaku itu kan Anda sendiri yang menentukan, bukannya Mbak Ning. Kita lanjut ke deretan kartu berikutnya. Di sini ada Jack keriting, ada 4 sekup, dan ada 7 hati. Mbak Ning merasa di sini dengan adanya Jack keriting, Anda di setelah lebaran itu akan punya cara baru. Ini kalau Mbak Ning membacanya ini adalah cara baru. Karena tadi Mbak Ning mengatakan bahwa ada syarat dan ketentuan berlaku, Anda membantu orang yang datang itu. Tetapi syarat dan ketentuan berlakunya ini lebih kepada Anda semacam sudah ndak mau lagi ndak mau lagi berurusan ya dengan orang ini. Mungkin setelah lebaran itu adalah hal yang terakhir yang Anda bantu ke orang itu. Setelah itu sudah ndak. Ini Jack keriting ini seperti Anda memutuskan sesuatu, Anda mengangkat sesuatu agar bisa menjaga kestabilan kehidupan Anda selanjutnya. Bisa kestabilan keluarga, bisa kestabilan pekerjaan, bisa kestabilan keluarga juga bisa. Mbak Ning merasakan sebagian di antara Minggu Kliwon itu Anda akan mengadakan perayaan juga, pernikahan juga. Di sini ada 7 hati. Anda seperti Mbak Ning melihat Anda menyambut tamu, menyambut banyak orang, banyak yang Anda undang untuk mendatangi pesta Anda. Mungkin ada yang menikah juga kah? Ya, kemungkinan begitu ya. Jadi Anda sesuaikan saja energi mana yang sangat cocok atau yang bisa Anda rasakan di kartu-kartunya Mbak Ning. Berikutnya kita ada 10 keriting dan juga ada 7 wajik. Nah, ini karena kalau kita bicara tentang orang yang datang kepada Anda dengan tujuan tertentu, Anda tadi akan memutuskan hubungan sama dia. Ini Mbak Ning merasakan di 10 kartu keriting ini adalah penjelasannya. Jadi memang Anda tidak mau lagi terhubung sama dia.
Hubungan Anda dengan dia sudah berakhir, Anda akhiri, sudah cukup sampai di sini, ndak mau nyambung lagi meskipun untuk silaturahmi apapun, karena selain dia ini datangnya dari masa lalu Anda, sepertinya dia selalu memanfaatkan atau membawa dampak yang kurang baik ya untuk energi Anda dan keluarga Anda. Padahal di sini Anda sudah berusaha untuk menjaga stabilitas, Anda berusaha untuk mungkin membina hubungan bahagia bersama dengan pernikahan Anda, atau mungkin ya stabilitas dalam kehidupan Anda itu sudah terjaga dan Anda ingin fokus dengan itu, tidak mau diganggu dengan masalah-masalah urusan masa lalu seperti itu. Minggu Kliwon Mbak Ning merasakan, apalagi di sini juga ada 7 wajik yang benar-benar Anda fokus dengan keluarga, benar-benar Anda fokus dengan urusan rumah tangga dalam negeri Anda sendiri. Di sini ujungnya ada Ratu Wajik. Ini adalah seseorang yang energinya sangat mapan, ada kestabilan secara ekonomi finansial, keuangan yang cukup bagus setelah Lebaran, karena mungkin dampak atau hikmah dari Anda memutuskan hubungan dengan seseorang masa lalu yang cukup menyulitkan Anda ini ya. Silakan dirasakan dan diambil energinya untuk Minggu Kliwon. Di sini ada energi 3 scoop. Ini adalah energi dari seseorang yang sudah memutuskan untuk move on, mengambil langkah supaya menata masa depan. Ini adalah energi seseorang yang menata masa depan, energi Anda. Sudah tidak mau lagi terkait dengan urusan orang masa lalu, supaya Anda stabil, baik itu secara ekonomi, keluarga, pekerjaan, bahkan juga keuangan. Karena di sini hasil akhirnya adalah Ratu Wajik. Anda sangat stabil dan mapan dari sisi finansial, materi tidak kekurangan dan hidup berkecukupan. Aminkan bacaan yang positif ini untuk teman-teman Minggu Kliwon, diresapin sih. Tapi sekarang kita beralih ke weton selanjutnya. Untuk weton Minggu Legi sudah pada ngumpul di sini. Kita coba tarik energi Anda. Sekarang giliran untuk Minggu Legi sih. Rezeki yang akan datang setelah Lebaran itu ada potensi rezeki seperti apa? Kita bismillah dulu. Semoga ini bacaannya positif dan mari diaminkan. Jangan lupa yang belum suka, belum like ya, belum dikasih jempol, ini Mbak Ning dikasih jempol dulu, terus di-subscribe ya. Loncengnya diaktifkan juga. Kita coba lihat untuk Minggu Legi. Di sini kartu yang pertama muncul ada 10 sekup, 8 keriting, ada 5 wajik, disusul ada as hati. Berikutnya di sini ada 4 hati. Kita coba nanti pakai tatanan kartu pembacaan model piramida. Di sini Mbak Ning merasakan energinya itu semacam seseorang yang berusaha untuk keluar dari kesulitan keuangan, kesulitan ekonomi. Setelah Lebaran itu seperti itu energi Anda. Tetapi bisa saja di 5 wajik ini adalah energi seseorang yang lagi kondisi badannya kurang fit. Nah, kondisi badannya kurang fit. Apakah sakit Mbak Ning? Di sini Mbak Ning merasakan memang ada kondisi sakit, cuman sudah on the way sembuh. Happy ya on the way sembuh itu. Oh alah, bosornya nyampur-nyampur. Iya, sudah dalam proses penyembuhan. Cuman ini Mbak Ning merasakan bahwa ini energi rezeki sih, karena Anda sudah tahu jalannya untuk sembuh itu seperti apa. Demikian juga kalau Anda yang kesulitan keuangan atau kesulitan ekonomi, Mbak Ning merasakan semangat Anda masih cukup tinggi. Ini semangat juangnya cukup tinggi loh untuk bisa mengatasi kesulitan ekonominya. Jadi Anda itu mungkin beberapa minggu kemarin atau mungkin beberapa bulan kemarin itu Anda kayak bingung, tidak bisa menemukan solusi. Anda cukup berat gitu di urusan keuangan, pengeluarannya banyak, tanggung jawab Anda juga saya rasa cukup berat gitu ya.
banyak tagihan yang harus dibayar, tetapi dengan semangat yang cukup stabil dan konsisten di sini. Kesulitan keuangan Anda setelah Lebaran nanti akan ada pertolongan. Mbak Ning mengatakan pertolongan. Karena di sini ada as hati dan juga ada 4 hati. Seseorang akan datang, seseorang yang bisa dibilang sudah cukup dekat dengan Anda. Dia akan datang untuk menawarkan bantuan. Ini menawarkan bantuan, sih. Menawarkan bantuan. Kita coba lihat kartu berikutnya apa. Ada 2 keriting, 5 keriting, ada 4 sekup dan ada as keriting. Ini Mbak Ning merasakan Anda masih mempertimbangkan ini. Setelah Lebaran itu memang dia akan datang menawarkan bantuan. Cuman masalahnya di sini Anda ini agak ragu-ragu. Ragu-ragunya kenapa? Ya karena sebenarnya orang yang datang pada Anda ini ada embel-embelnya. Mbak Ning ndak bilang ini ada pamrihnya, enggak, tetapi Anda kan kenal sama orang ini, kenal dekat juga, dan Anda tahu kalau orang ini tuh sebenarnya menyimpan perasaan sama Anda. Jadi ketika dia menawarkan bantuan pada Anda ini kayak koyo iyo, koyo ora, diterima pora gitu loh. Kalau diterima itu nanti ini bisa-bisa menimbulkan masalah, khususnya di pernikahan, karena saya melihat di sini salah satu di antara Anda, entah dia, entah Anda, teman-teman Minggu Legi itu sudah berkeluarga gitu loh. Nah ini sudah sama-sama tahu kalau orang yang menawarkan bantuan itu pada Anda itu dia ada rasa, ada rasa tresno gitu loh. Jadi agak iwuh ya, gimana ya, iwuh, tahu bahasa iwuh ya. Kalau misalnya enggak tahu bahasa iwuh ya nanti ada yang mentranslate, ada pasti nanti di kolom komentar ada yang mentranslate iwuh gitu loh, mau nerima itu dia ini ada rasa khawatirnya nanti menimbulkan masalah ya toh, mau enggak diterima ini Anda kesulitan keuangan. Kenapa ini saya bilang bahwa ini rezeki? Ya tetap rezeki karena hal baik. Bantuan yang ditawarkan itu adalah hal baik, begitu kan? Cuman di sini kondisinya setelah Lebaran itu Anda bingung mau ambil atau tidak. Dengan adanya 5 keriting dan ada juga 4 sekup di sini, Mbak Ning merasakan iya itu tadi loh, iwuh. Gimana ya? Khawatirnya Anda nanti dianggap memanfaatkan, dianggap mengambil keuntungan, begitu loh. Ini jadi pemikiran Anda ini, yang jadi fokus Anda di situ. Nah, di sini apalagi ada Ratu Hati, lalu ada 7 sekup dan ada 8 sekup. Ini energi seseorang yang sedang galau, energi seseorang yang galau bisa, energi seseorang yang sedang sedih bisa, energi seseorang yang jatuh cinta juga bisa. Anda khawatir dia akan punya harapan, punya pikiran yang berlebihan, dia mengharapkan sesuatu dari Anda. Ada timbal baliknya ketika Anda menerima bantuan itu. Anda sepertinya ini memang akan menimbulkan banyak pertanyaan karena di sini ada 7 sekup dan juga ada 8 sekup. Pertanyaan bertubi-tubi ya. Kalau memang di sini ada sebuah kestabilan keuangan, kesulitan keuangan Anda akan tertolong, akan baik lagi. Mbak Ning merasakan akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan atau Anda hutang penjelasan kepada masyarakat atau kepada pasangan Anda atau mungkin kepada orang lain. Anda dapat uangnya dari mana, begitu loh. Ini agak susah juga ya, rada iwuh juga. Mbak Ning tadi mengatakan iwuh kan. Tetapi Mbak Ning merasakan ketika Anda pun tidak menerima bantuan ini, Mbak Ning merasakan akan ada rezeki yang berbeda, rezeki dari berbagai arah. Jadi ini bukan cuma dia aja ini yang menawarkan bantuan. Memang yang pertama kali datang kepada
Anda untuk nawarin bantuan itu dia. Tetapi di sini ada rezeki-rezeki lain dari berbagai arah yang menuju kepada Anda. Ini rezekinya tidak terduga ya. Kalau Mbak Ning lihat ini rezekinya tidak terduga sih. Cuman ya itu tadi, datangnya itu loh kayak polisi India. Tahu polisi India, kalau sering nonton film India itu pasti tahu polisinya itu datangnya carry. Polisinya itu datangnya kalau udah bener-bener lakone wis ra iso apa-apa ngono ya, wis iso wis di tangkep ngono baru datang. Polisi India itu kan suka telat ya datangnya. Ini semacam telat, makanya ndak terduga. Tapi setelah ini datang langsung bertubi-tubi rezeki yang lainnya. Akhirnya apa? Akhirnya ini ndak ganggu sebenarnya. Kalau Anda mau bersabar, kalau Anda mau agak sedikit woles, tapi kalau urusan keuangan itu ndak bisa woles ya masalahnya ya. Cuman di sini begini, Anda kesulitan keuangan, kemudian ada orang yang menawarkan bantuan, cuman nanti Anda khawatir ini akan menimbulkan masalah. Sementara kalau nggak diterima ini akan berlarut-larut ya. Iya pasti begitu. Nah ketika seperti itu ya di saat yang tepat sepertinya Mbak Ning merasakan ada bantuan yang datang. Tapi memang itu carry jaraknya atau jedanya itu cukup lama ya. Jadi ya Mbak Ning melihat ini membutuhkan kesabaran. Makanya di sini juga ada ratu hati, butuh kesabaran, menahan diri, menahan perasaan. Baru nanti ini ada rezeki-rezeki yang datang kepada Anda, dan rezeki ini dari arah yang tidak terduga. Begitu loh. Lanjut ke deretan kartu yang berikutnya, ada 6 sekup dan juga ada 6 keriting. Angkanya sama-sama 6 dan 6. Yang satunya 6 berbicara tentang kesuksesan, pencapaian, kestabilan, atau hal-hal yang berhubungan dengan keberhasilan terhadap sesuatu. Dan yang satunya lagi bercerita tentang perpindahan, tentang move on, tentang Anda pergi ke suatu tempat. Jadi kalau Mbak Ning merasakan setelah lebaran itu nanti memang dengan adanya kabar atau bantuan yang datang secara tiba-tiba itu mengharuskan Anda untuk pergi ke suatu tempat, baru Anda bisa mencapai kesuksesan. Di sini Mbak Ning merasakan ini kabarnya memang datangnya terlambat. Anggap saja datangnya telat seperti polisi India ibaratnya tadi loh Mbak Ning bilang. Tetapi ini akan membuat posisi Anda semakin kuat. Anda akan berhasil mempertahankan sesuatu, Anda akan berhasil menstabilkan keuangan Anda. Hanya saja catatannya memang butuh ekstra untuk bisa mendapatkan itu. Anda harus pergi dulu ke suatu tempat. Nah, ini ada Jack sekup. Sepertinya ini tentang pekerjaan. Ini tentang pekerjaan yang akan datang dari tempat yang jauh. Tetapi pekerjaan Anda yang nanti akan datang itu cukup baik, cukup bisa membuat ekonomi Anda jadi stabil lagi. Ekonomi Anda jadi mantap lagi dengan adanya 6 sekup ini. Cuman yaitu tadi syaratnya harus pergi ke suatu tempat. Mungkin ini semacam panggilan kerja atau apa. Setelah lebaran untuk minggu lagi kestabilan ekonomi finansial di sini mungkin datangnya juga dari ini, dari kabar pekerjaan di tempat yang berbeda ini. Mbak Ning merasakan rezeki dari tempat yang berbeda ini, dan kestabilannya akan Anda capai, akan Anda dapatkan di setelah lebaran. Saya rasa cukup dicermati dulu energinya untuk minggu legi. Kita sekarang ke weton berikutnya. Akhirnya sekarang kita sudah sampai untuk weton minggu pahing. Jadi kalau ada yang mungkin langsung ngeklik timestamp di kolom deskripsi itu bisa langsung
menuju ke weton Minggu Pahing. Ini memang berdasarkan permintaan sih dari komentar-komentar yang masuk. Memang tidak semuanya bisa dibalas sama adminnya Mbak Ning. Mohon maaf, adminnya ini agak-agak sibuk banget gitu loh. Tidak tahu sibuk atau tidak tahu macak sibuk. Tapi selalu menyampaikan ke Mbak Ning, selalu berkomunikasi dengan Mbak Ning, permintaan dari para penonton di channel ini tuh seperti apa. Ternyata kan memang permintaan dari teman-teman itu kira-kira setelah lebaran bagaimana rezekinya. Nah, makanya dibuatlah video ini. Ini sudah yang terakhir untuk hari Minggu, Minggu Pahing. Setelah lebaran nanti kira-kira akan ada rezeki apa yang kemungkinan datang. Baik, kita langsung masuk saja ke rezekinya untuk Minggu Pahing. Minggu Pahing setelah lebaran ada rezeki apa? Sudah ada yang mencungul. Di sini ada 4 hati, ada ratu sekup, ada 7 wajik, lalu ada as hati, dan yang terakhir ada 9 wajik. Anda punya target sepertinya. Anda punya target, Anda punya inceran, Anda punya sesuatu yang ingin Anda capai. Mungkin ini sudah lama Anda berkonsentrasi di bidang itu. Mungkin ini bisa saja Anda menginginkan uang yang banyak, ya toh. Anda ingin usaha Anda lancar, Anda ingin usaha Anda ini membuahkan hasil. Mbak Ning merasakan target ini sepertinya akan Anda dapatkan setelah lebaran. Target ini akan ada hasilnya, muncul hasilnya setelah lebaran untuk Minggu Pahing. Dimana memang sebenarnya secara pekerjaan Anda itu sudah cukup mapan, sudah cukup baik dibandingkan dengan orang di sekitar Anda. Karena di sini juga ada ratu sekup. Ratu Sekup ini adalah energi seseorang yang sangat mapan secara pekerjaan, seseorang yang cukup bisa punya bawahan seperti itu. Kalau ini Anda membangun usaha sendiri, ya mungkin Anda bosnya. Anda di sini mungkin bisa saja manajer, supervisor, mandor juga bisa. Ya sesuaikanlah Anda ada di posisi mana. Karena ini bacaannya kan tidak detail ya. Bukan energi satu orang tapi energi banyak orang. Dengan adanya 4 hati, Mbak Ning merasakan di sini Anda ini kayak bosen lah, semacam bosen ini Mbak Ning kalau merasakan. Anda bosen di tempat kerja itu, Anda bosen menjalani hari-hari pekerjaan Anda ya begitu-begitu aja, tidak ada perubahan. Tetapi kalau orang lain melihat Anda ini memang sangat mapan, enak di posisi Anda, sudah punya jabatan, sudah punya anak buah, tapi sebenarnya Anda punya target sendiri di sini. Sepertinya targetnya ini mungkin kenaikan gaji, mungkin ya, kenaikan gaji Mbak Ning rasakan di sini. Karena kebosanan ini juga bisa berhubungan dengan monoton, stuck. Jadi hanya begitu-begitu aja, tidak ada perkembangan gitu loh. Memang Anda punya posisi yang bagus, tapi secara gaji ini tidak naik-naik. Nah, Anda punya target sendiri untuk bisa menaikkan gaji itu. Akhirnya apa? Di sini Mbak Ning merasakan buah kesabaran hati Anda. Di sini ada as hati, buah kesabaran hati Anda, buah dari kestabilan emosi Anda. Meskipun Anda ini dalam kondisi tetap begitu-begitu aja, tapi Anda ini tidak marah gitu loh. Maksudnya Anda ini ya wis dilakoni wae lah, dilakoni wae meskipun targetnya Anda itu pengen naik gaji. Hasilnya ada sih di sini. Hasilnya ini adalah seseorang yang energinya dikelilingi materi, seseorang yang energinya ini punya banyak uang, mandiri secara keuangan. Anda bisa berdiri sendiri di atas kaki Anda sendiri dengan finansial Anda yang cukup kuat. Di sini ada Jack Riting, lalu lanjut ada Raja Sekup. Ini pasangan ya, Sekup, Raja dan Ratunya juga udah keluar. Lalu di sini ada 6 hati dan ada 6 keriting. 6 lagi. Ada Jack Riting dan ada Raja Sekup.
Kenapa di hasil akhirnya tadi Mbak Ning melihat Anda akan keberlimpahan ekonomi finansial Anda bagus, karena di sini Anda siap menerima tantangan. Mbak Ning merasakan di setelah lebaran itu akan ada peluang yang membuat Anda naik lagi jabatannya. Posisi Anda ini mungkin ya 11-12, tapi Anda lebih punya kewenangan di sini karena Anda pengambil keputusan. Mbak Ning lihat ya di energi ini, dan Mbak Ning merasakan di sini akan ada promosi. Kenapa Anda dipromosikan? Karena di perusahaan tempat kerja Anda, Mbak Ning merasakan Anda ini termasuk orang yang senior, orang lama ya. Anda sudah bekerja cukup lama di perusahaan itu, di tempat bosnya Anda itu Anda sudah bekerja cukup lama ya. Di sini ada 6 hati. Jadi beberapa di antara rekan-rekan kerja Anda ya yang sudah lama Anda kenal itu termasuk Anda senior di situ. Anda yang paling lama dan Anda yang dipercaya untuk handle perjalanan dinas kemana, mungkin handle kerjaan yang ada di luar kota. Anda selalu siap untuk tantangan baru gitu loh. Hanya Anda yang bisa menghandle ini sepertinya. Anda sangat dipercaya, apalagi ini semakin menguat setelah lebaran. Anda semakin dipercaya di tempat Anda bekerja. Lalu berikutnya ada 5 wajik, ada 3 keriting, dan ada 10 wajik. 9 wajik dan 10 wajik ini sudah keluar. Dan ini menandakan bahwa kestabilan ekonomi setelah lebaran itu akan Anda bisa dapatkan. Tetapi hati-hati juga karena Mbak Ning melihat ada seseorang yang akan kalau Mbak Ning bilangnya itu semacam playing victim. Apa playing victim itu ya? Macak soro, macak jadi korban. Ini mungkin rekan kerja Anda sih. Mbak Ning merasakan ada rekan kerja Anda yang mungkin bercerita tentang kesulitan ekonominya, mungkin bercerita tentang kekecewaan Anda, kekecewaan dia dengan perusahaan, kekecewaan dia dengan Anda, kepemimpinan Anda atau apapun. Di sini Mbak Ning merasakan. Jadi dia ini macam-macam jadi korban di perusahaan itu. Jadi hati-hati dengan energi yang ini. Cuman kalau rezekinya di sini Mbak Ning merasa setelah lebaran itu Anda akan semakin kuat secara finansial, keuangannya sangat lebih bagus dari sebelumnya. Kalau Anda dipercaya di sebuah perusahaan tempat kerja Anda di setelah lebaran itu rezekinya Anda juga akan semakin dipercaya. Dan lihat di sini ada ratu wajik dan ada 3 sekop. Sudah saatnya finansial Anda atau ekonomi Anda yang cukup mapan di sini itu diinvestasikan untuk masa depan. Anda memikirkan untuk menabung. Di sini ada 3 sekop. Seseorang yang sudah sepantasnya memilih dan memikirkan langkah selanjutnya apa. Kalau Anda memang sudah sangat mapan di pekerjaan dan di uang Anda juga sudah cukup bagus, monggo dipikirkan uang itu diinvestasikan untuk masa depan yang seperti apa. Nah, jangan bosan-bosan untuk bekerja keras, jangan bosan-bosan untuk menunjukkan kualitas kinerja Anda kepada orang lain, kemudian kualitas kinerja terbaik, berikan performa yang terbaik lah di perusahaan itu. Dan jangan kerja sendiri, karena berhubung dengan adanya playing victim atau rekan kerja yang macak jadi korban tadi, coba libatkan dia, masukkan dia sebagai tim Anda, sama-sama kerja keras, kerja bareng, jadikan dia mungkin sebagai tim Anda. Begitu ya, agar mungkin ketika dia mengalami kesulitan keuangan itu bisa ikut kecipratan lah, stabil juga sama seperti Anda. Jadi berbagi energi positif itu juga bagus, nggih. Ya, ini ada Jack wajik dan di belakang Jack wajik ini ada
6, ini Mbak Ning bilang tadi berbagi. Berbagi energi positif, berbagi rezeki keuangan itu juga bagus. Ini langsung muncul kartunya, dan dengan adanya Jack wajib ini mungkin energi Anda juga membantu rekan kerja Anda untuk kestabilan ekonomi mereka, sehingga mereka ini juga merasa diuwongkan, merasa dihargai gitu loh sebagai manusia. Apakah mereka bukan manusia, Mbak Ning? Ono ae sing takon ngono yoan. Mereka manusia, maksudnya Anda itu menghargai mereka sebagai tim gitu loh. Anda ndak kerja sendiri, ibaratnya Anda ini juga menerapkan job deskripsi atau tugas-tugasnya itu dibagi, bagi-bagi rezeki lah. Mbak Ning rasakan begitu. Ini energi Anda untuk minggu pahing. Ya, setelah lebaran seperti ini rezekinya, silakan diambil mana yang cocoknya, kira-kira sudah merasa energinya dari sekarang, diaminkan saja. Matur sembah nuwun, jangan lupa disukai, dikasih jempol ya untuk video ini. Mbak Ning akan memberikan bacaan weton di video weton berikutnya. Tetap setia dengan saya, Mbak Ning, di channel Ning Kene Wae.